Baik, cek suara saya sudah terdengar belum ya, Ibu? Cukup terdengar dengan jelas, Pak. Baik, perkenalkan dulu, teman-teman ya. Nama saya Muhammad Reski Rasyad. Eee, Sekarang, salah satu researcher juga di Bercen Bio, pembimbing anak magang juga sejak tahun lalu, anak UGM tahun ini saya ada masa bimbing dari Unhas dan I3L. Hari ini saya diminta untuk memaparkan tentang bioinformatics ya, dan kira-kira connecting with big data itu seperti apa. Semoga dengan adanya ini itu semakin membuka wawasan teman-teman ya, terutama di Fakultas Matematika yang sebenarnya menjadi inti ya untuk menganalisis data, data yang besar yang kita punya saat ini, eh, dan bisa mengolah dengan baik pada akhirnya nanti. Dan kira-kira seperti apa sih kalau pendekatannya di biologi itu seperti apa? Saya akan coba share screen dulu ya. Sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat, Pak. Ya, Mohon maaf, suara. Rizky. Oke, no problems. Saya hari ini akan memaparkan materi. Ya, mungkin saya akan stop video saya dulu. Takut koneksinya terganggu ya. Eh, jadi tema hari ini adalah bioinformatics ya, di mana biologi itu akan bertemu dengan sesuatu yang mungkin teman-teman sudah kenal sebagai big data ya, oleh saya Muhammad Rizky Rasyad ya. Salah satu staf di BRIN, dulunya saya di Eijkman Institute for Molecular Biology di Jakarta Pusat, uh, di bagian virus hepatitis, tapi setelah COVID saya juga masuk di virus-virus berbahaya. Ya. Jadi kalau teman-teman sebelumnya pernah lihat info-info di TV ada perbedaan uh, varian antara COVID dari waktu ke waktu itu rata-rata saya menganalisis bersama teman-teman Kemenkes dari virus yang alfa, beta, delta sampai yang lain-lain, juga pengembangan di vaksin vaksin merah putih dan uji coba vaksin yang akan kita gunakan ya. Itu analisisnya oleh saya dan teman-teman di Eijkman Institute for Molecular Biology. Jadi saya rasa itu sedikit pengantar dari saya. Kita akan mulai ya, di mana sebenarnya kalau kita bicara tentang bioinformatics, bioinformatics itu sebenarnya apa ya? Oke, ada sedikit perbedaan antara bioinformatics dan data science ya. Mungkin kalau teman-teman di matematika maupun statistik ataupun computer science itu lebih banyak mengenal tentang data science, di mana data science ini sebenarnya adalah irisan ya, ataupun kalau dibilang kita punya diagram Venn ini adalah suatu penyatuan antara statistik, computer science, dan mungkin domain knowledge yang teman-teman punya, apakah itu di engineering atau apakah itu di pertanian atau apakah itu di perikanan dan lain-lain, itu gabungan ketiganya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang bioinformatics, karena saya adalah orang biology, itu tentunya adalah gabungan antara biology, statistik, dan computer science. Jadi now yang sekarang kita berada di zaman di mana tidak ada lagi kotak-kotak ya, tidak ada lagi kotak-kotak antara satu domain ataupun satu ilmu sains. Saya cuma orang biologi karena tidak mungkin kita terlepas dari statistik. Saya orang statistik, tidak mungkin Anda memiliki database kecuali ada orang biologi di sana, dan tidak mungkin Anda bisa menerapkannya tanpa ada computer science di situ. Jadi bioinformatics ini adalah gabungan ketiganya. Oke, saya agak sedikit batuk. Ya, computer in life research ya. Jadi kalau kita bicara tentang biologi secara kasar ya, secara mungkin kalau teman-teman pernah dengar kata-kata ini, ya jadi di research di biologi itu kadang-kadang ada tiga tingkatan ya. Yang pertama itu ada in vitro, yang kedua ada in vivo, kemudian yang terakhir itu kita sebut in silico ya. In vitro itu ketika teman-teman melakukan riset di dalam suatu tabung ataupun di dalam satu gelas ya, untuk level sel. Sedangkan in vivo itu ketika teman men-trial di makhluk hidup, baik manusia ataupun mamalia yang lain.
Sedangkan in silico adalah penjelmaan dari kesemuanya tetap dalam bentuk di dalam wadah yang kita sebut sebagai komputer ya. Ya, kalau kata-katanya sendiri itu sudah ada sebenarnya sejak tahun 1989 ya, di mana in silico ini adalah performing simulation in computer. Jadi kalau teman-teman dengar kata-kata in silico itu adalah melakukan simulasi di dalam suatu komputer, sedangkan in vivo itu di makhluk hidup, in vitro itu di level sel yang lebih kecil dalam tabung atau dalam gelas kaca. Ya, mari kita bergerak ke yang sekarang lagi tren ya, atau lagi hits ya, AI ya. Kalau teman-teman lihat bukan cuma TV One sekarang ya, hampir semua stasiun TV sudah menggunakan AI ya, artificial intelligence, di mana reporternya itu sudah tidak menggunakan manusia lagi ya, tetapi tidak menggunakan subjek manusia lagi, tetapi telah menggunakan artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan yang dijelmakan dalam bentuk manusia, sehingga itu bisa menghemat budget, mempercepat pemrosesan, tidak ada lagi cuti, tidak ada lagi sakit untuk pegawai-pegawai, tidak ada lagi minta THR yang lebih banyak, tidak ada minta gaji yang lebih banyak, semuanya difasilitasi oleh suatu sistem komputer yang kita sebut artificial intelligence. Jadi konon ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan situasi ini, kita akan beranjak atau terdegradasi oleh ataupun pekerjaan kita bisa menghilang gara-gara artificial intelligence ini. Kalau kita lihat ya, hampir semua, ya, ini saya ambil dari CB Insight dari United States Amerika, hampir semua industri itu sekarang menggunakan AI. Teman-teman bisa lihat di sini, industri apapun itu menggunakan artificial intelligence. Teman-teman bergerak di pertanian, teman-teman bergerak dimanapun ya, itu semuanya telah dikuasai oleh AI ataupun telah menggunakan AI sebagai perantara ataupun untuk mempercepat proses pengerjaan. Ya. Nah, banyak hal yang kita bisa kemungkinan kita bisa dapati di sekitar kita, di mana AI ini sebenarnya ada, termasuk ketika teman-teman membuka HP teman-teman menggunakan fingerprint, menggunakan facial recognition dan lain-lain, itu semuanya sebenarnya adalah kecerdasan buatan atau AI ya, di mana sistem program komputer itu dibuat untuk mengenali satu data ya, memproses kemudian memberikan ending ataupun hasil yang kita inginkan, seperti itu kira-kira. Nah, ini adalah contoh ya, mungkin yang sering teman-teman mahasiswa sering pakai ya. Ada Alexa ya, ada Cortana, ada Google ataupun ada Siri di iPhone ya. Siri, tolong tunjukkan ini. Halo Google, tunjukkan ini. Alexa, bisakah kamu menemukan ini? Halo Cortana di Windows, bisakah kamu begini-begini? Semuanya adalah AI ya, artificial intelligence, yang teman-teman mungkin sedikit banyak sudah tahu dan sedikit banyak sudah gunakan, tapi mungkin belum sampai ke level yang sebenarnya AI itu seperti apa. Ya. Nah, ketika kita melakukan riset di bidang biologi ataupun di Hayati Sciences menggunakan AI itu ada banyak sekali sebenarnya, termasuk di bagian kesehatan. Kita bisa lihat jurnal-jurnal di mana ada sebegitu besar impact artificial intelligence di dunia kesehatan ya. Kemudian apakah depannya artificial intelligence ini akan mengganggu pekerjaan manusia ataupun mengurangi pekerjaan manusia, atau justru memberikan solving problem yang sangat baik untuk manusia. Itu ada sangat banyak jurnal yang bisa teman-teman kaji, bisa teman-teman baca kalau teman-teman tertarik tentang ini. Nah, yang harus kita ketahui adalah data yang ada di sekitar kita itu sangat-sangat besar. Data-data teman-teman yang lakukan saja setiap hari itu sangat-sangat besar. Kalau kita bisa lihat ya, ada kurang lebih ini setiap menit ya, 41.666.667 message ya, yang teman-teman share melalui WhatsApp itu per menit ya. Bayangkan ini kita akan melakukan kuliah selama 1 jam, ada berapa kira-kira yang teman-teman dapatkan datanya. Ini aja per menit sudah segini banyaknya. Belum lagi video call, belum lagi video yang teman-teman stream dengan Netflix, kemudian story dari Instagram,
TikTok, Facebook dan lain-lain itu adalah semua data ya yang teman-teman bisa analisis ya. Dan estimasinya konsumsi data dari tahun 2001 sampai tahun 2024 itu terus meningkat ya. Ada sampai kira-kira di tahun 2024 itu ada kurang lebih 149 zettabytes ya. Yang teman-teman data yang selama ini ada di dunia itu yang teman-teman bisa olah. Dan ini tuh terus bertambah ya. Sejak tahun 2021 itu sangat masif. Teman-teman bisa lihat pergerakan data yang sangat besar ya. Sehingga kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengolah data ini, itu akan sangat kurang fleksibel atau kurang bisa beradaptasi dengan kemauan zaman ya. Karena bahkan di biologi pun saya orang yang mungkin cukup cenderung jauh ya dengan matematika ataupun computer science itu sudah sangat menggunakan data analysis seperti ini untuk menemukan hal-hal yang harus saya gunakan di pekerjaan saya. Nah, ini adalah volume dari datanya ya, capture dan copy dan konsumsi yang digunakan, kita bisa lihat itu 181 zettabytes ya, yang teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa gunakan. Bahkan ada berapa artikel di Google, ada berapa toko online di Tokopedia, di Shopee, ada berapa produk ada yang ada di situ yang teman-teman bisa klasifikasi, bisa apapun yang teman-teman mau ketika teman-teman bisa melakukan data analysis seperti itu. Nah, oleh karena itu saya sangat bangga ya, sangat terkesan saya bisa berbicara di depan teman-teman matematika ya, karena saya rasa teman-teman matematika, statistik dan teman-teman yang bekerja di computer science adalah orang-orang yang sangat dibutuhkan ya. Kalau saya bisa bilang itu adalah urgently needed ya, orang-orang yang sangat dibutuhkan ke depannya, karena tentu cara mengolah data ya yang baik dan benar, memodelkan, kemudian memberikan sebuah solusi sebagai bentuk konsultasi dan lain-lain itu ada di tangan teman-teman ya. Karena data-data yang besar, data-data terapan dan lain-lain itu sudah mungkin teman-teman bisa dibilang menjadi bagian dari kehidupan teman-teman di perkuliahan setiap hari. Ya. Kemudian ketika kita bergerak di bioscience ya, ini di bidang saya sendiri ya, ada kalau kita lihat ada lebih dari 10 pangkat 20 compound ya, jadi senyawa kimia ya. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah tahu ada obat-obatan itu punya struktur tersendiri, misalnya paracetamol dan lain-lain itu punya struktur tersendiri. Itu kurang lebih struktur senyawa itu ada 10 pangkat 20 ya, struktur senyawa. Kemudian biological space seperti protein, enzim dan lain-lain itu ada kurang lebih 10 pangkat 5 ya. 10 pangkat 5 yang bisa kita olah. 10 pangkat 20 chemical space atau struktur kimia, kemudian 10 pangkat 5 struktur protein, dan kita punya data bank yang ada di data gen, data DNA itu kurang lebih sekitar 2,1 billion, sekitar 2,1 miliar nukleotide yang kita bisa olah di gene bank, di NCBI yang kita bisa gunakan ya. Dan sehingga kita punya database yang sangat besar tergantung kita bisa mengolahnya atau enggak. Oleh karena itu bioinformatics ini bergerak di bidang bagaimana caranya kita bisa mengolah keseluruhan ini. Saya juga mengajak teman-teman untuk mengajak keseluruhan teman-teman untuk lebih fokus ataupun lebih melihat, membuka mata kalau sebenarnya data ini di kita tuh tiap hari itu diproduksi terus, bertambah terus. Dan ini tergantung teman-teman akan menggunakannya ke arah seperti apa dan digunakan kira-kira untuk kemana ya. Artinya tentu hasil-hasil dari analisis itu akan berguna ke depan. Nah, big data ini sendiri itu teman-teman seperti yang saya bilang tadi ya, itu punya volume yang sangat besar ya, velocity yang sangat cepat ya, jadi bertambahnya terus real time ya, dan kita bisa mengaksesnya kapan saja. Kemudian dia punya variasi yang sangat banyak ya. Kemudian ada hal-hal yang harus kita olah tentunya di Veracity, sehingga ada 4 komponen dari big data yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman sudah mulai beranjak ke bagian yang kita sebut sebagai big data. Saya tidak akan menjelaskan ini terlalu banyak karena kita punya banyak slide yang coba saya berikan ke teman-teman sehingga mungkin bisa dianalisis lebih lanjut di kesempatan setelah kuliah ataupun pemaparan materi dari saya ini ya. Nah, kalau ketika kita bicara tentang AI, salah satu bagian dari artificial intelligence itu adalah machine learning ya. Jadi machine learning ini adalah sebuah cabang dari artificial intelligence
di mana dia itu fokus untuk mengolah data dengan algoritma yang masing-masing. Ada banyak algoritma yang digunakan machine learning, dan dia berusaha untuk memimik ataupun meniru manusia, ya, sehingga dia bisa belajar dari waktu ke waktu, bertambah pengetahuannya, bertambah data yang dia pahami, bertambah akurasinya, sehingga dia punya model tersendiri untuk menentukan suatu tujuan. Banyak hal yang bisa digunakan ya dari machine learning ini, terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah, terutama di human problems, ya. Misalnya kalau di kedokteran itu ada diagnosis and treatment, kira-kira diagnosis penyakit apa, teman-teman pasti sudah pernah menggunakan ya aplikasi-aplikasi kedokteran, tahu oh berat badannya segini, tingginya segini, demam nggak, sudah berapa hari demam dan lain-lain, sehingga dia punya diagnosis tersendiri, dia punya model, kemudian dia menentukan kira-kira teman-teman ini dekatnya dengan penyakit apa. Kemudian ada computer vision ya, untuk radiologi ya. Kemudian ada banyak lagi ya untuk memprediksi kemungkinan orang terkena kanker, kemungkinan orang meninggal dan lain-lain. Itu ada banyak ya, termasuk mobile apps yang seperti saya sempat tadi mention. Kemudian ada kata-kata yang paling menarik di situ adalah precision medicine ya. Precision medicine itu adalah zaman di mana kedokteran di future ataupun di masa depan itu akan kita tatap, karena setiap orang nantinya itu akan punya obat yang berbeda. Setiap orang itu akan diberikan obat berdasarkan golongan darahnya dia, berdasarkan struktur DNA-nya dia, berdasarkan kemungkinan dia penyakitnya apa dari keturunan-keturunannya, karena kita punya database dari DNA nantinya di kedepannya. Dan diharapkan precision medicine ini sudah mulai ya dilakukan. Indonesia sudah mulai groundbreaking ya, di Inggris ataupun di Belanda sudah lama ya. Kita harapkan di masa ke depan presiden ini akan menjadi salah satu kunci untuk kesehatan yang jauh lebih baik daripada sekarang ya, yang cuma tanya berat badannya berapa, usianya berapa, habis itu dikasih obat yang mungkin kurang presisi dibandingkan ketika kita menggunakan precision medicine di masa depan ya. Dan ada discovery, termasuk dalam discovery, dan lain-lain. Ada banyak hal yang teman-teman sebenarnya bisa lakukan dengan artificial intelligence bagian machine learning ini, tergantung tujuannya seperti apa, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya, di mana data-data dari radiografi, data-data dari gambar itu dikumpulkan, kemudian dengan deep learning, salah satu bagian dari machine learning itu, dibuatlah sebuah model dan aplikasi, sehingga ini itu bisa membantu dokter-dokter ataupun physician ataupun klinisi menentukan apakah seseorang itu terkena kanker atau tidak ya, berdasarkan gambar fotografinya. Karena kenapa saya bilang hal ini diperlukan, karena ini akan meningkatkan akurasi dari prediksi seseorang apakah terkena suatu penyakit atau tidak. Bagaimana bisa seperti itu? Karena saya rasa semakin tua seorang dokter, semakin berumur dan lain-lain, mungkin pengalamannya akan semakin bertambah, tetapi mungkin ketelitiannya dari segi menganalisis gambar dan melihat probabilitas perubahan gradual gambar itu akan semakin berkurang. Tetapi dengan bantuan AI ini, kita akan berusaha membantu aplikasi ini berusaha membantu dokter-dokter untuk menentukan apakah seseorang terkena penyakit kanker atau tidak. Ini salah satu contohnya. Dan juga untuk di brain cancer, kalau yang tadi ini di kanker paru-paru, sedangkan ini di brain cancer atau kanker otak, sehingga ini akan sangat membantu dunia kedokteran. Kayak saya bilang tadi, tergantung teman-teman akan mengarah kemana. Kalau teman-teman nanti bergabung dengan dunia medis ya, kira-kira ini teman-teman masuk di dunia kehutanan, mungkin akan data sebaran hutan, GIS dan lain-lain itu akan diolah. Ini untuk salah satu penghargaan yang digunakan ya di Grand Challenge-nya untuk menentukan tumor dan cancer oleh Jürgen Schnitthuber ya. Jadi dia membuat aplikasi dengan machine learning. Banyak hal yang teman-teman bisa lakukan saya kira dengan ini. Kalau teman-teman bergerak di dunia medis ya, kira-kira contohnya seperti ini, karena saya orang biological dan di dunia medis ya, kira-kira contohnya seperti ini ya. Machine learning ini sendiri itu dibilang sama beberapa ahli lah merevolusi banyak bidang ya, saya sudah sebutkan tadi, bahkan di industri di Amerika hampir semua bidang sudah tersentuh oleh AI ini, hampir telah terbantu ya.
Nah, kita bisa menganalisis data yang begitu besar ya, data yang begitu besar, dan kita bisa menentukan arah tujuan kita akan seperti apa ya, kira-kira seperti apa ke depannya, bisa memprediksi, bisa memberikan solusi tergantung data yang kita berikan, karena dia akan gradually belajar terkait data-data yang telah kita berikan. Nah, data-data itu akan dibuat menjadi training datanya mereka, kemudian dengan model yang dibuat dari training data itu akan diarahkan untuk menentukan hasil yang kita inginkan. Nah, ini kita harapkan ya, diharapkan machine learning ini tuh promising di semua aplikasi. Kita diharapkan juga dia bisa menyentuh semua bagian ya, dan membantu termasuk bagian yang saya kerjakan, yaitu drug discovery dan vaksin discovery ya, penentuan epitope, antigen dan lain-lain itu yang kita bisa gunakan menggunakan machine learning ini, sehingga ketika teman-teman punya suatu gambaran teman-teman akan ke arah mana nantinya, tentunya teman-teman bisa mengaitkan kira-kira data apa yang harus coba saya ulik, data apa yang kira-kira mau saya coba latihankan, sehingga ketika saya nanti lulus dan mau mencari kerja di bidang yang saya inginkan, itu tepat guna ataupun tepat di field-nya yang saya inginkan. Seperti yang kita ketahui, machine learning ini terus berevolusi ya, sehingga banyak inovasi baru termasuk di bidang drug discovery, robotics dan lain-lain, otomasi ya, teman-teman bisa lihat face recognition dan lain-lain ketika teman-teman absen ataupun ketika teman-teman mau mengakses suatu ATM ya, mobile banking dan lain-lain, itu tinggal menggunakan face recognition. Itu adalah aplikasi dari machine learning yang mungkin teman-teman sudah gunakan, tapi ternyata itu deep learning atau machine learning itu belum sampai ke tahap yang teman-teman mungkin paham. Tapi saya yakin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah membaca bagian-bagian tentang machine learning ini. Nah, banyak hal ya, kalau di bidang saya itu di drug discovery tentang machine learning itu yang bisa kita gunakan, di mana approach ataupun metode ini itu saya rasa merupakan bagian yang sudah bisa dibilang sekarang tidak terpisahkan ya, karena dengan adanya machine learning ini yang dulunya satu persatu senyawa dari sebuah tumbuhan, yang dulunya satu persatu tumbuhan dicoba untuk dijadikan sebuah obat, itu bisa jauh dipangkas waktunya ketika kita sudah tahu senyawa apa yang di dalam tumbuhan itu. Kita tinggal menentukan kira-kira protein target kita apa, dan kita akan coba kira-kira senyawa ataupun komponen apa yang bisa menjadi inhibitor atau bisa menjadi obat untuk protein tersebut. Ini bisa memangkas waktu yang mungkin ketika seseorang dahulu untuk menentukan drug ataupun obat itu dia butuh sekitar 5-10 tahun untuk tahu ya satu senyawa bisa menjadi obat. Dengan machine learning ini kita harapkan bisa bahkan kurang dari 1 tahun ya, kurang dari 1 tahun kita bisa menemukan obat-obat yang kira-kira potensial berdasarkan drug discovery ataupun drug repurposing di penggunaannya, sehingga kita bisa memangkas waktu yang jauh-jauh lebih banyak ketika kita menguasai machine learning ini. Nah, ini adalah beberapa challenge ya, yang tentunya harus kita jawab ya, harus kita kuasai ya, terkait kalau kita mau di bidang saya sendiri, di drug discovery ataupun di vaksin discovery, ya, ada struktur komponennya seperti apa, bagaimana machine learning itu belajar ya, struktur similarity-nya seperti apa, kalau dia menggunakan struktur base, dia harus docking dan lain-lain, proses penempelannya seperti apa. Nah, kalau teman-teman akan bergerak di machine learning ini, pastikan teman-teman tahu challenge yang harus teman-teman hadapi itu seperti apa, dan pastikan teman-teman terus belajar secara gradual sehingga teman-teman bisa menjawab kira-kira challenge di bagian saya ini apa, dan saya harus bisa jawab ya challenge itu dengan cara seperti apa. Nah, itu kira-kira karena kalau tidak ya, saya rasa kita akan kalah dengan mesin ya. Kalau teman-teman tidak bisa mengendalikan mesin, kalau teman-teman tidak bisa katakannya kan ada orang yang bilang bahwa kita akan tergeser oleh mesin. Banyak kalau saya adalah mahasiswa IPB ya dulunya. Saya lihat sekali dari awal ya, di IPB itu sendiri, dulunya itu pada saat untuk pembayaran SPP itu ada total sekitar 6 teller di bank, kalau bayar SPP di Bank Mandiri ya.
itu totalnya ada 6 teller, tapi sekarang tinggal 1 teller, sisanya perubahan di job ya, di pekerjaan ketika ada machine learning ini, dan seberapa besar dampaknya ketika kita tidak bisa menguasai mesin ini, ketika teman-teman tidak bisa menguasai teknologi, bisa jadi akan tenggelam dengan kemajuan teknologi. Tetapi saya rasa ketika teman-teman bisa ataupun ketika teman bisa menyandra ya istilahnya, pun bisa menawan, bisa menggurui sistem ini, teman-teman akan jauh lebih pintar dan jauh lebih dibutuhkan di masa depan dibandingkan hanya sebatas mesin ini. Nah, kira-kira seperti ini ketika kita mau menggunakan machine learning di drug discovery, kita tentunya ada sangat banyak senyawa ya yang bisa menjadi, anggaplah ini adalah COX-1 ataupun penyakit protein yang menyebabkan demam ya. Kita mau inhibit dengan paracetamol ya. Biasanya kan kita menggunakan paracetamol ya, tapi kita mau cari coba senyawa yang lain yang bisa menggantikan paracetamol di sini. Kita cari, kita gunakan senyawa apa misalnya dari tumbuhan-tumbuhan tertentu berdasarkan kearifan lokal, kita bisa menemukan ya, kita bisa mengkalkulasi kira-kira sebagaimana baiknya dia menempel di protein itu untuk mencegah demam misalnya, seberapa baik dia dibandingkan reference ligand ataupun si paracetamol itu sendiri. Ketika kita bandingkan seberapa efektif dia, itu kita bisa kalkulasi semuanya di dalam in silico analysis. Jadi kita punya gambaran kasar, oh kira-kira seperti ini hasil datanya, akan seperti apa ke depannya, tinggal kita coba ke orangnya, kita menggunakan in vivo ya. Kalau menggunakan senyawa alam, saya rasa banyak ya berdasarkan kearifan lokal di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat yang bisa digunakan, mungkin senyawa tertentu untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu yang turun-temurun digunakan di desa-desa ataupun kampung-kampung biasanya. Nah, secara cakupan ya, artificial intelligence dan machine learning, kemudian turun ke deep learning itu punya perkembangan yang sebenarnya dimulai sejak tahun 1950 ketika artificial intelligence itu diperkenalkan ya. Ya, belum banyak yang melirik pada waktu itu kalau teman-teman baca. Kemudian tahun 1980 dimulailah kata-kata machine learning ya, di mana pembelajaran mesin, di mana mesin itu belajar memiripkan dengan manusia ya, sehingga dia bisa menghasilkan kesimpulan yang mirip dengan manusia. Nah, kemudian di akhir tahun 2010-an itu muncullah sesuatu yang lebih spesifik lagi yang kita sebut sebagai learning, di mana teman-teman disinilah perkembangan itu sangat pesat. Kalau teman-teman pernah dengar kata-kata Gemini Google ataupun ChatGPT, itu adalah deep learning yang sudah sangat-sangat eksplor. Kita bisa menanyakan apapun ya, dia punya database yang sangat-sangat besar, sehingga itu sangat membantu ketika kita akan kebingungan, ketika kita ingin menanyakan sesuatu yang berdasarkan database-nya ada ya. Dia bisa memberikan solusi-solusi, dia bisa memberikan tanggapan yang akurat berdasarkan total data yang dia dapatkan, itu bisa cukup membantu, sehingga penguasaan deep learning, machine learning ini sangat dibutuhkan, saya kira. Nah, saya akan coba menjelaskan bagaimana sebenarnya si machine learning ini bekerja. Tentu mungkin saya cukup yakin ada teman-teman yang pernah membaca ataupun teman-teman yang tertarik dengan hal ini, di mana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, di mana di machine learning itu kalau kita menggunakan klasifikasi, misalnya kita model ataupun algoritma ya, kemudian kita meningkatkan performanya seperti yang saya pernah mention tadi. Semakin banyak si mesin ini belajar ya, maka dia akan improving ya, learningnya. Kita mendefinisikannya kemudian kita improve seperti itu. Jadi semakin banyak example yang kita berikan ke dia, misalnya data-data tentang suatu penyakit, data-data tentang suatu keanehan ya, makin banyak dia memiliki data, maka makin baik modelnya, makin tinggi akurasi, sensitivitas, spesifisitas. Mungkin teman-teman pernah dengar Alexander Curve, UC dan semakin baik, sehingga ketika kita langsung menggunakannya baik di data mining dan lain-lain, itu akan semakin baik ya. Jadi proses machine learning ini sendiri itu adalah seperti anak bayi yang kita ajarkan ya, yang awalnya dia tidak mengerti apa-apa, kemudian sedikit demi sedikit kita berikan data, kita berikan pengertian, dia belajar dengan apa yang kita berikan, sehingga dia bisa memberikan kesimpulan, bisa memberikan
result yang kita ingin. Nah, ini adalah kata McKinsey ya, data analysis yang sangat terkenal. As a framework, analog forget digitize or ability to learn from data developing and testing algorithm will only become more important for what are now seen as traditional business ya. Semakin dekat istilahnya algoritma machine learning ini ke kita, bisa dibilang kita sudah setiap hari menggunakannya ya. Sehingga penggunaan tradisional data analysis ya itu sudah semakin ditinggalkan. Teman-teman sudah mungkin tidak lagi menggunakan kata-kata sama dengan sum, average di Excel, tapi teman-teman sudah bergerak ke arah yang lebih jauh ketika akan menganalisis data yang ada di sistem ataupun database teman-teman ya. Nah, ada beberapa metode untuk machine learning itu sendiri di algoritmanya. Ada yang supervised learning, semi-supervised learning, dan unsupervised learning. Jadi kalau supervised learning itu kita mengajari ya, jadi ketika kita mau mengajari sistem komputernya, kita memberitahu ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, sehingga komputer menganalisis data-data, bentuk-bentuk yang benar itu seperti ini, bentuk-bentuk yang salah seperti ini, sehingga ketika kita memberikan masukan yang kita tidak tahu, kita kasih testing data, ini benar atau salah, menentukan berdasarkan data-data yang telah dia pelajari sebagai supervised learning. Sedangkan yang semi supervised learning itu ada data yang kita label, sedangkan sebagian data itu tidak kita labelkan. Jadi ada label, ada data yang kita beri, ini benar, salah, sedangkan yang lain memang kita tidak labelkan. Kita sebut sebagai semi supervised learning atau supervised model pada akhir modelnya. Sedangkan unsupervised learning itu betul-betul kita kasih raw data ya, raw data. Nanti saya coba perlihatkan kira-kira pendekatannya seperti apa. Supervised learning itu kita betul-betul kasih raw data, kita tidak memberikan label ya, benar ini salah ataupun ini obat atau dia bukan obat ya. Dia berusaha belajar sendiri dari raw data yang dia gunakan, menggunakan klasterisasi dan lain-lain, kemudian berdasarkan karakter-karakter dari data yang dia mengelompokkan dan lain-lain, sehingga berdasarkan kelompok-kelompok itu kita bisa lihat kira-kira senyawa yang menjadi target kita ataupun data-data yang menjadi target kita tuh yang mana sebenarnya. Nah, ini beberapa teknik ya, algoritma yang bisa digunakan ketika teman-teman menggunakan supervised dan unsupervised learning ya. Ada Key Nearest Neighbor, ada SVM ya. Saya yakin teman-teman sudah pernah dengar ya, apalagi kalau kita bicara tentang regresi ya, ini regresi, logistik regresi dan lain-lain itu mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya. Kemudian ada bias ya, naive bias dan lain-lain ya. Kemudian dari pendekatan kita bisa menggunakan deep learning dan ensemble method dan neural network. Begitu juga dengan unsupervised learning, tapi pendekatannya lebih berbeda ya algoritmanya. Ada clustering dan ada association learning. Ada key means clustering di situ, kemudian ada hierarchical clustering, ada Gaussian clustering, ada active growth, a priori, DB-scan, dan lain-lain. Itu ada beberapa metode ya yang teman-teman bisa gunakan, dan semua metode ini itu bisa tetap digunakan di deep learning atau neural network. Ya. Nah, kira-kira machine learning dan data requirement-nya seperti apa? Nah, ini data yang kira-kira bisa diolah ya berdasarkan teknik yang teman-teman menggunakan ya. Ketika teman-teman mau menggunakan total kolom yang lebih besar ya, total kolom yang lebih besar ya, tentunya teman-teman harus menggunakan metode yang lebih baik ya. Misalnya advanced machine learning algorithm, kemudian bergerak ke deep learning. Tidak mungkin teman-teman menggunakan data yang sangat besar di jumlah barisnya ataupun jumlah kolomnya, tetapi teman-teman menggunakan teknik statistika biasa di Excel ya. Tidak mungkin hanya bisa tertutup sendiri ataupun bisa error ya, tidak bisa membuka data yang begitu besar karena keterbatasan dari akses memori si software itu sendiri, sehingga dibutuhkan teknik lain ketika total kolom dan total row-nya itu lebih besar. Dibutuhkan teknik lain, misalnya advance di machine learning algorithm ataupun deep learning mengolah itu semua. Sehingga saya mengajak teman-teman untuk mulailah berkenalan dengan machine learning itu sendiri seperti apa, kalau memang teman-teman belum mulai tertarik ataupun belum mulai membaca tentang machine learning itu seperti apa. Karena di depannya saya yakin traditional approach itu
akan sangat sulit bersaing, ataupun ketika kita butuhkan, apalagi seperti yang saya bicarakan tadi bahwa big data ataupun data yang kita produksi itu semakin besar, sehingga saya rasa statistical approach yang tradisional itu akan sangat sulit untuk mengakses dan menganalisis data-data yang terus bertambah, ya. Saya kira seperti itu. Nah, bagaimana machine learning bekerja seperti yang saya bilang tadi, itu seperti anak bayi, ya. Ya, jadi kalau anak bayi, ya, anak kecil itu belajar dari experience, si komputer ini dia belajar dari instruksi. Jadi mirip-mirip lah, ya. Jadi dia belajar dari pengalaman, masing-masing pengalaman, karena di komputer pengalamannya berdasarkan instruksi yang kita berikan. Kemudian dia belajar dari data yang dikoleksi, kemudian dia memberikan kesimpulannya. Nah, kira-kira seperti ini, ya. Kita punya real object, ya. Kemudian kita ajarkan, ya, ke komputernya, tergantung algoritmanya seperti apa. Di sini ada misalnya kita ekstrak ke fitur-fitur tertentu, warnanya, bentuknya, dimensinya, dan lain-lain, sehingga kemudian dia bisa memberikan output, ya. Ketika kita tanya ini buah apa, ini sayuran apa, kita bisa tahu sebenarnya itu adalah sayuran apa tanpa kita tahu labeling di data yang kita berikan, sehingga dia bisa terbiasa ketika kita semakin banyak memberikan fitur, ya, semakin banyak memberikan data kepada si machine learning model itu sendiri. Nah, ini contohnya yang supervised learning seperti yang saya bilang, ya, ada input data. Oh, itu adalah apel, ya kan? Oh, itu adalah apel. Kemudian ini bukan apel. Kita berikan beberapa database, ini apel, ini bukan apel. Sehingga si machine learning ini ataupun si komputer ini akan menganalisis, oh, apel itu secara warna seperti ini, secara struktur seperti ini, ya, berdasarkan fitur-fitur yang dia pahami tentunya dalam bit fingerprint, dia tahu. Kemudian dia akan membentuk kalau kira-kira itu seperti apel itu seperti ini modelnya. Jadi ketika kita memberikan suatu buah yang bukan apel, dia akan mengidentifikasi, oh, kalau ini bukan apel. Kira-kira seperti itu. Ketika kita memberikan apel, oh ya, dia berprediksi, oh ya, ini benar adalah apel. Jadi seperti ini kira-kira. Kita memberikan data di situ, ya. Nah, kemudian ada pemrosesan dari fungsi dari X itu, kemudian dia akan memberikan output kelas, yaitu Y, ya. Jadi kita memberikan data tentang apel, kemudian dia akan memproses, membentuk sebuah model, sehingga ketika kita memberikan input yang lain, model ini akan digunakan dan dia bisa memprediksi apa itu Y hasilnya. Sedangkan kalau di unsupervised learning, itu kalau kita bahasa matematikanya, kita memberikan input, kemudian dia akan memproses si input itu. Nah, dia karena kita tidak memberikan label apel atau enggak, pisang atau tidak, dia akan memproses dan mengklasterifikasi klaster fungsinya. Oh, ini yang kira-kira warnanya sama dan strukturnya sama secara bit fingerprint, dia akan gabungkan, ya, apel, pisang, jeruk, dan lain-lain itu akan digabungkan berdasarkan kesamaan strukturnya, kira seperti itu. Kalau dia unsupervised learning, karena kita tidak labeling di awalnya. Nah, ini supervised learning, ya. Kita bisa lihat dataset, dari dataset kemudian dia akan menggunakan model, ya. Kita punya dataset nih, kita ajarkan ke mesinnya. Kemudian dia akan membentuk model untuk memprediksi, ya. Kemudian setelah itu dengan instansinya dia akan membuat sebuah prediksi, ya. Sedangkan kalau dia unsupervised, dia cuma akan mengcluster, ya, cluster, tetapi dari hasil cluster itu sendiri nantinya kita bisa mengelompokkan bagian-bagian yang mirip, sehingga misalnya kalau di obat-obatan, ya, ada obat-obat ataupun senyawa-senyawa berdasarkan similarity-nya itu besar, kita bisa kelompokkan ke dalam satu grup yang sama. Misalnya ada satu senyawa di dalam kunyit ataupun jahe yang dia punya kira-kira 50% kemiripan dengan struktur yang ada di obat apa, obat kanker apa misalnya, sehingga kita bisa kemungkinan ada potensi besar di senyawa tersebut untuk mengatasi kanker dari hasil binding protein nanti seperti apa. Nah, ini adalah supervised learning, ya. Kalau kita bisa lihat ini cara si mesin membedakan kelasnya, ya, berdasarkan fitur-fitur yang ada di dalamnya, tentunya karena mesin komputer itu biasanya cuma mengenal 1010, ya, binary class, sehingga kita akan mengajarkan fitur-fitur mengekstrak data kita menjadi fitur-fitur yang
harus dipahami oleh komputer ya. Kalau dia menggunakan binary class 1 dan 0, kalau dia menggunakan multi class, kita juga harus menggunakan algoritma tertentu yang bisa ditranslate oleh si komputer ini untuk menghasilkan hasil ataupun tujuan yang kita inginkan. Nah, ada beberapa trik-trik ya untuk separasi ataupun pemisahan dari datanya. Ini salah satunya ada kernel trick ya. Kalau ada perbedaan dimensi dari datanya ya, kalau orang-orang matematika biasanya sering menggunakan TCA ya, TCA analysis untuk melihat perbedaan dimensi. Ini salah satu sebenarnya mirip ya di kernel trick untuk linear separasi datanya. Ini juga digunakan di supervised learning untuk memisahkan data-datanya sehingga dia punya cluster-cluster tertentu. Nah, ini algoritma ya, beberapa algoritma yang sering digunakan ya, ada logistic regressions ya, dia yang kurva mirip S. Kalau linear regression kan dia garis lurus ke atas ya, ini adalah bentuk S ya. Sedangkan kalau random forest itu sebenarnya aplikasi dari decision tree ya. Teman-teman mungkin kalau di matematika sering dengar kata-kata decision tree untuk menentukan suatu tujuan ya, sehingga dari kalau kita punya 100 decision tree nantinya yang lewat ataupun yang sesuai dengan decision tree sampai 100 itulah yang kita sebut sebagai hasil yang kita inginkan. Begitu juga dengan supervector machine, itu perbedaan vektor ya. Nah, ini kalau saya jelaskan akan sangat panjang. Tentunya teman-teman mungkin tidak pernah dengar ya. Dia ada perbedaan margin slope seperti itu, kemudian dia akan menentukan berdasarkan aplikasinya di margin slope itu ya. Mirip-mirip sebenarnya di regression, tapi dia ada perbedaan di total slope yang besar. Nah, tidak cuma satu ya. Jadi misalnya teman-teman nantinya dihadapkan dengan data yang kenapa ketika saya analisis datanya kurang baik ya, misalnya saya menggunakan logistic regression ataupun random forest saja ataupun supervector machine saja, misalnya ada banyak algoritma, ada lebih 20 tergantung teman-teman ya mau kenapa. Nah, ini yang paling sering saya gunakan ya, 3 ini. Jadi saya jelaskan ketiga ini saja. Jadi tidak hanya serta merta teman-teman bisa menggunakan satu saja sebenarnya. Teman-teman juga bisa menggunakan ensemble namanya, di mana ensemble itu dia bisa menggunakan multimodal. Jadi teman-teman bisa menggunakan regression dan random forest itu ya, salah kebingungan. Oke. Kenapa logika ini memprediksi senyawa ini sebagai sedangkan ini tidak senyawa obat gitu. Bingungan teman-teman bisa tambahkan lagi misalnya. Nah, ini contohnya supervised learning ya, linear regresi. Jadi ini memprediksi harga rumah ya, dan berdasarkan ukurannya juga rumah ya. Prediksi, kalau saya mengumpulkan uang sampai tahun 2025 kira-kira tahun 2025 2026 kira-kira harga rumah di sana itu sudah berapa, harga tanah di sana itu harga berapa ya, sehingga teman-teman juga mungkin tidak akan tertipu ya, tidak akan tertipu dengan makelar, tidak akan tertipu besar oleh orang-orang yang mungkin mencurangi harganya ataupun memberikan estimasi yang sangat tinggi di harganya, karena teman-teman sudah punya data koleksi ya, dan teman-teman punya model kira harga tanah dan harga rumah itu di sana kira-kira tahun 2026 2027 itu berapa ya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang unsupervised learning itu lebih banyak berdasarkan cluster. Jadi yang paling dekat ya. Jadi proses similarity finding ya. Jadi orang-orang ataupun objek-objek berdasarkan data itu lebih dekat akan dikelompokkan ke grup yang sama atau destinasi yang sama, seperti yang saya bilang tadi, apel digrupkan dengan apel, wortel digrupkan dengan wortel, pisang digrupkan dengan pisang, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu untuk unsupervised learning. Nah, ini contohnya unsupervised learning, dia menggunakan k-mean cluster ya. Jadi dari data awal yang dia belum tercluster ya, kemudian dia memberikan titik cluster 1, cluster 2, cluster 3, dia mengelompokkan cluster 1, cluster 2, dan cluster 3 berdasarkan kemiripan dari fitur-fitur yang ada di dalam data-data dari si yang kita berikan sebagai input untuk machine learning ataupun
proses learningnya. Ini contohnya bagaimana mereka menggerakkan, bagaimana sistem ini menggerakkan berdasarkan, oh ini lebih dekat ke sini, ini lebih dekat ke sini, kemudian cluster-cluster berdasarkan kesamaan fitur ataupun kesamaan kemiripan ya, kemiripan data yang dimiliki. Nah ini kalau kita bicara tadi tentang machine learning, baik supervised maupun unsupervised, ada suatu bagian yang lebih dalam yang kita sebut sebagai deep learning. Nah, deep learning inilah yang teman-teman mungkin sering gunakan seperti ChatGPT. Teman-teman menanyakan apa saja dia bisa jawab ya. Deep learning dia itu kita tidak perlu istilahnya kita tidak perlu memberikan data ke mereka, mengkelompokkan kalau ini adalah data yang A, data yang B, tetapi mereka akan memproses sendiri. Kita cuma memberikan input. Jadi kalau kita lihat perbedaan machine learning dan deep learning. Machine learning itu ketika kita memberikan input ada human in the loop, artinya ada proses di situ manusia ya di bagian fitur ekstraksi ini itu mengajarkan bagian-bagian atau melabel mana yang A, mana yang B, mana yang C, kemudian itu akan dibuat sebagai data training ya di klasifikasi ini. Nah, outputnya apakah dia misalnya pohon, mobil atau bukan mobil, tetapi di situ harus ada manusia di dalamnya yang mengajarkan si mesin ini ataupun melakukan fitur ekstraksi dari si mesin sehingga ada kata-kata human in the loop. Jadi di proses perputaran ini itu ada bantuan dari manusia di sini untuk makanya namanya supervised learning ya. Sedangkan di deep learning itu kita cuma memberikan input dengan neural network, ya, dia menggunakan serangkaian proses sehingga dia langsung bisa membedakan tree dan pohon atau bukan pohon, mobil atau bukan mobil ya. Jadi kita tidak membantu untuk melakukan fitur ekstraksi dari si datanya, memberikan data-data karakter ya, fitur ekstraksi dari kata. Kemudian dia klasifikasinya itu setelah dari fitur ekstraksi ini. Kalau dia tidak, fitur ekstraksi itu sekaligus klasifikasi. Jadi dia dalam satu proses neural network ini untuk menghasilkan kesimpulan. Sedangkan di machine learning ini itu tidak ya, harus ada human in the loop atau bantuan manusia di dalam situ. Nah ini adalah neural network ya. Jadi sebenarnya kenapa disebut neural network? Neural itu adalah sel saraf ya, karena dia adalah sistem komputer yang meniru dari saraf manusia, menginteraksikan satu layer dengan layer yang lain, kemudian untuk menghasilkan kesimpulan itu mirip dengan sistem yang ada di otak manusia, sehingga kita sebut sebagai neural ya, terus jaringan saraf tiruan gitu, yang merupakan serial dari algoritma yang dia mengidentifikasi kesamaan dari sebuah data ya dengan mimik ataupun caranya yang sama dengan cara bekerjanya si otak dari manusia ya. Makanya namanya neural network. Nah ini contohnya neural network. Kita beri senyawa ya, senyawa kemudian dengan banyak layer dia belajar kemudian dia bisa menentukan binding site-nya di mana, bisa menentukan dia sebagai obat apa dan lain-lain ya. Jadi kita cuma memberikan suatu senyawa saja dan dia mengklasifikasikan, memberikan tujuan dan lain-lain itu berdasarkan layer-layer yang telah dia susun. Itu berbeda dengan supervised learning yang saya jelaskan sebelumnya. Nanti coba akan saya jelaskan kembali. Nah, ini adalah mind map yang kita harus tahu ketika mau belajar machine learning ya. Yang pertama, step 1 itu kita harus punya data ya. Cara-caranya itu, jadi kalau teman-teman mau tertarik dengan machine learning dan mau melakukan penelitian tentang ini, yang pertama koleksi data ya. Yang kedua harus ada data cleaning ya. Di mana data cleaning ini data-data mungkin yang bisa menjadi pengganggu, data-data yang kurang lengkap dan lain-lain itu bisa kita buang. Kemudian ada fitur engineering, jadi fitur-fitur dari data-data kita yang spesifik itu kita gunakan, kita ekstrak. Kemudian dari fitur-fitur yang kita ekstrak itu kita bentuk sebuah model ya untuk belajar si mesinnya dari mesinnya. Kemudian kita evaluasi modelnya, akurasinya, sensitivitas, spesifitas, area under curve dan lain-lain. Setelah itu kita bisa model deployment ya. Kita bisa menggunakan model tersebut untuk memprediksi ketika kita memberikan data lagi. Jadi data diproses sedemikian rupa, kita menggunakan model di sini.
mendapatkan model sehingga ketika kita berikan data kembali ke model itu bisa memprediksi berdasarkan data yang telah dipelajari sebelumnya apakah ini berdasarkan tujuan kita untuk apa ya. Ini contohnya ya, contoh yang sering saya gunakan ya, bagaimana datanya itu saya ambil dari mana untuk si modelnya belajar, data cleaningnya seperti apa, dan data fingerprintnya itu di enkripsi ataupun di ekstrak seperti apa, kemudian menggunakan Python ya, scikit-learn, kemudian saya membuat model, kemudian mengevaluasi model dan kemudian mendeploy atau menggunakan model tersebut untuk memprediksi berdasarkan kebutuhan saya. Ya. Nah, ini adalah database yang sering saya gunakan ya. Kalau teman-teman pernah dengar, ini database untuk protein dan lain-lain, database obat dan lain-lain yang kita bisa gunakan untuk pembelajaran di mesinnya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Struktur-struktur yang ada di dalam senyawa ya di kompon itu kita bisa ubah ke bit fingerprint yang bisa dimengerti oleh komputer seperti yang saya bilang tadi ya bahwa komputer itu cuma mengerti binary ya binary data ya sehingga 11101010 itu harus kita ubah dulu makanya ada kata-kata human loop atau bantuan manusia di situ untuk sebelum masuk ke model ya. Jadi kalau dia punya cincin benzen saya kasih 1, kalau dia nggak punya cincin benzen saya kasih 0, kalau dia punya ether misalnya saya kasih 1, kalau dia nggak punya ether saya kasih 0. Itu adalah proses ekstraksi dari fitur-fitur senyawa yang saya punya. Kemudian setelah itu baru saya ajarkan ke mesinnya sehingga mesinnya itu nanti bisa mengerti bahwa oh senyawa-senyawa obat itu 10101110 gitu. Jadi dia kalau saya punya senyawa dari tumbuhan tertentu, saya bisa lakukan prediksi berdasarkan model yang saya lakukan, yang saya punya berdasarkan pembelajaran di fingerprint tersebut. Kira-kira seperti itu. Ini seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi saya ekstraksi dulu di sini menjadi data 1010. Ini datanya saya koleksi, kemudian saya ekstraksi menjadi fingerprint, bit fingerprint, ya, binary angka 1010. Kemudian berdasarkan data ini saya ajari mesinnya, kemudian saya evaluasi hasil modelnya, ya. Kemudian modelnya saya bisa gunakan untuk memprediksi data selanjutnya apakah itu data obat atau bukan obat. Nah, ini yang saya bilang tadi bagaimana computer understand the molecule ya. Yang saya bilang tadi, strukturnya itu harus kita ubah ke bit fingerprint. Nah, ini adalah tantangan yang saya bilang tadi. Teman-teman tentu punya tantangan-tantangan tersendiri ketika teman-teman bergerak di data science ataupun di data ini ya. Kalau teman-teman mau mengubah mengekstrak data-data ya, berdasarkan data-data yang di-request oleh komputer, misalnya binary itu, tentunya teman-teman harus mencari bagaimana caranya mengubah. Saya misalnya mengubah ATGC di DNA, bagaimana mengubah ATGC itu menjadi bit fingerprint yang binary 1010 ataupun mengubah asam amino ya. Asam amino ada 20 jenis asam amino, saya mengubah itu menjadi bit fingerprint yang bisa dimengerti komputer sehingga dia bisa belajar gitu. Itu adalah tantangan berdasarkan jenis-jenis kira-kira data apa yang teman-teman nanti menggunakan. Gantung tadi teman-teman akan bergerak di mana, apakah teman-teman bergerak di pertanian kah, di kelautan kah, di perikanan, di kehutanan dan lain-lain sehingga teman-teman bisa tahu tantangannya seperti apa ke depannya dan bisa kira-kira oh fitur fingerprintnya seperti ini untuk mengekstraknya sehingga modelnya bisa diajarkan. Nah ini contohnya files formatnya ya kita ambil dari Open Smileys ya kita ubah menjadi struktur yang dimengerti oleh komputer sehingga teman-teman bisa jelas. Jadi kalau ada yang kurang jelas nanti bisa dibaca lagi. Nah ini kira-kira seperti ini. Kalau struktur Smileysnya itu benzennya itu seperti ini ya. Itu tulisannya saya keluarkan seperti ini. Kalau bensin itu seperti ini ya. Nantinya C1, C ini yang akan kita ubah ke bit fingerprint yang dimengerti oleh komputer. Jadi saya harus mengubah dulu ataupun mentranslate dulu ke bagian yang dimengerti oleh komputer untuk dimengerti. Oleh karena itu ada kata-kata human loop untuk bantuan manusia di situ. Jadi teman-teman harus tahu tantangan kedepannya. Tapi kalau teman-teman mau bergerak di deep learning juga bisa ya. Lebih rumit mungkin, tetapi fitur fingerprintnya bisa dikurangi. Ada kata-kata deskriptor ya, ada kata-kata molecular fingerprint yang kita ajarkan ya, the bit fingerprint yang komputer hanya bisa mengerti, ya. Sehingga kita bisa mengajarkan tentunya data-data yang kita berikan ke dia bisa mengerti dan dia bisa membuat model apa yang kita inginkan. Smiles format yang teman-teman bisa gunakan, bisa lihat ada 4860 kalau dia berdasarkan QR code tarot
dan 881 kalau dia menggunakan fingerprint dari si PubChain ya. Jadi kalau teman-teman buka di PubChain itu 881. Kalau ada hidrogennya dia 1, kalau nggak ada hidrogen dia 0 di urutan nomor 1. Kalau ada nitrogennya di urutan nomor 1, di urutan nomor 2 dia 1, kalau nggak ada dia 0 gitu. Jadi sampai 881 key pattern ya. Kira-kira seperti itu. Jadi dia akan punya fingerprint yang berbeda-beda tentunya berdasarkan struktur dari senyawa itu sendiri. Sehingga dari sini nantinya dia akan belajar ya, pet-based fingerprint-nya di sini dia akan belajar, oh struktur-struktur dari obat-obat itu seperti ini. Ada cincin benzen misalnya, dia 101010 berdasarkan struktur ini, dan dia akan bisa memprediksi senyawa-senyawa yang ada di tumbuhan itu adalah senyawa obat berdasarkan hasil pembelajaran fingerprint yang dia dapatkan berdasarkan database yang kita berikan sebelumnya. Nah, itu kira-kira seperti ini database-database yang kita bisa berikan untuk belajar si modelnya. Ada beberapa macam deskriptor, misalnya berat dari molekul, ya, struktur dari molekul, ya, total karbon dari molekul, total rantai samping dari molekul dan lain-lain. Apakah lebih dari 1, apakah tidak lebih dari 1, berapa beratnya, berapa panjang rantai karbonnya dan lain-lain, itu semuanya diajarkan komputer, tapi harus diubah ke bit fingerprint yang dimengerti ataupun ke numeral yang dimengerti oleh komputer itu sendiri untuk membuat model ya. Nah, ini sketsanya ya. Kita punya database ya. Database-nya itu kalau kita sudah ubah ke fingerprint 1010, itu akan kita bagi menjadi 2 ya, training data dan test data. Jadi misalnya 80% data yang saya gunakan untuk data latihan, 20% untuk data testing. Nah, data latihan ini kemudian saya akan gunakan untuk train si komputer saya ya. Kemudian setelah itu dari hasil latihan ini dia akan membuat sebuah model. Untuk menguji model yang telah kita buat dari data training ini, kita menggunakan data testing ini. Data testing inilah yang kita gunakan untuk menguji model apakah dia sudah akurat memprediksi datanya, kemudian kita kalkulasi berdasarkan akurasinya model ini menentukan hasil dari tes data ini. Jadi kita akan bagi 2, data train dan data testing. Saya kira ini sudah lumrah ya, mungkin teman-teman juga sudah pernah menggunakan ya, data train dan data testing. Ada bahkan beberapa researcher di luar negeri itu menggunakan validation ya. Jadi selain ada data training, ada data testing, juga ada validation data untuk menambah yakin keakurasian dari model yang dia gunakan. Ya. Nah, selain itu tentu kita mau menghitung akurasi ataupun menghitung hasil seberapa baik sih model kita memprediksi sesuatu. Nah, itu kita tentu akan berhadapan dengan data-data statistik yang mungkin teman-teman sudah tahu ya. Misalnya confusion matrix, total true positifnya berapa, total true negatifnya berapa ya, total false positif apa ya, positif alpha, false negatif berapa ya. Itu kemudian kita digunakan untuk menghitung presisinya, akurasi, sensitivitas ataupun recall, F1 score, specificity dan lain-lain. Kemudian kita bisa tentukan area under curve-nya seberapa baik model yang telah kita buat itu dalam menentukan berdasarkan data-data training yang telah kita gunakan dan data testing yang telah kita uji. Nah, ini semakin baik model tentunya akan semakin meyakinkan kita untuk prediksi dan mengolah datanya. Makanya selain data testing tadi itu biasanya orang-orang itu akan menggunakan iterations ataupun key fault. Key fault itu validation. Jadi nah, misalnya dari 100% data kita, 20% datanya kan akan digunakan sebagai data testing kan, 80% kan akan digunakan sebagai data training seperti yang saya sebutkan tadi. Siapa tahu karena data trainingnya yang ini dan data testingnya yang ini, maka modelnya lebih bagus gitu. Akurasinya lebih bagus. Bagaimana kalau kita ganti datanya menjadi data yang di tengah-tengah? Bagaimana kalau kita ganti datanya dengan data yang di ujung-ujung? Jadi validation default itu adalah untuk menentukan pembagian datanya yang mana akan kita gunakan sebagai data train dan data testing. Kemudian kita hitung performance-nya dan kita ukur rata-ratanya. Apakah kira-kira dari semua model ini, dari semua hasil training ini ya, dan validasi ini kita mempunyai skor yang kira-kira mirip. Kalau di skor yang kira-kira mirip berarti model kita itu tidak underfitting ataupun overfitting ya. Artinya model kita bagus untuk memang untuk data ini gitu. Jadi, tetapi kalau teman-teman ganti cross validation-nya, misalnya datanya di tengah-tengah atau di pinggir, tiba-tiba skornya menjadi jauh lebih buruk gitu. Nah, itu biasanya ada overfitting ataupun underfitting dari model kita, sehingga kemungkinan model yang akan kita gunakan kurang baik untuk memprediksi berdasarkan data tes ataupun datanya yang kurang banyak untuk dia pelajari.
Nah, ini salah satu aplikasi yang sekarang saya bangun ya, namanya Geser HB ya, antara BRC Envio, ya, saya juga di BRC Envio dan di BRIN. Nah, ini adalah Geser HB, namanya Geser HB itu adalah singkatan sebenarnya, karena saya di lab hepatitis ya, itu adalah HB itu adalah hepatitis B, sedangkan Geser itu artinya genotype dan serotyping. Kenapa genotype dan serotyping ini perlu ditentukan? Karena berdasarkan genotype dan serotyping virus-virus itu ditentukan dia virus dari mana, kemudian kita bisa tahu obatnya apa gitu. Jadi di Indonesia, klinisi, praktisi itu akan menentukan obat yang diberikan ke pasien hepatitis B itu berdasarkan genotype dan serotype virus sendiri. Sayangnya itu kita membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan genotype dan serotype karena ada proses yang sangat panjang, kurang lebih bisa 3 hari, 4 hari, dan dengan ini kita bisa mempersingkat waktunya ya, aplikasi ini kita bisa menentukan genotype dan serotype-nya, sehingga kita membantu orang lebih cepat ketika orang itu bisa ditangani, bisa meminum obatnya dengan lebih cepat ya, ketika kita menggunakan dan serotype-nya. Jadi klinisi dan praktisi bisa lebih cepat untuk memberikan kira-kira obat yang tepat untuk pasiennya itu apa berdasarkan genotype dan serotype-nya. Jadi kita bisa menyingkat proses itu berdasarkan aplikasi ini. Aplikasi ini itu saya mau berdasarkan model logistic regression dari data-data yang saya ambil di GenBank ya. Kemudian dengan data-data itu saya ajari modelnya, ini genotype-nya ini genotype A, ini B, ini C, ini serotype A, B, C gitu kan. Dan dia akan bisa memprediksi setelah itu dan bisa tahu kira-kira genotype dan serotype-nya apa. Akurasinya kira-kira sekarang sudah 98% karena lagi proses pengajuan paten ya untuk bisa digunakan secara luas ya dan bisa dipublikasi juga nantinya. Nah, kira-kira seperti ini ya pada saat saya membuat software tersebut. Saya kumpulkan dulu datanya, kemudian saya bagi datanya setelahnya. Tetapi sebelum itu saya ada data cleaning, menghilangkan outlier, konversi ke biner lain untuk si modelnya itu belajar. Kemudian setelah itu saya ada pengecekan kembali atau identifikasi fitur apakah sudah benar atau tidak ya. Kemudian datasetnya saya bagi menjadi data training dan data test seperti yang saya lakukan saya jelaskan tadi. Kemudian setelah itu kita membuat model. Setelah modelnya dibuat, kita evaluasi modelnya dengan akurasi skor dan lain-lain, AUC, kemudian kita buat GUI-nya atau user interface-nya yang bisa diklik-klik, yang bisa diklik di komputer. Setelah itu baru kita trial software-nya, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman kalau tertarik untuk di machine learning itu seperti apa, kira-kira pathway-nya itu seperti ini. Tidak terlalu sulit sebenarnya, tapi dibutuhkan mungkin lebih tinggi ketelatenannya untuk melihat bagian mana sih yang harus saya tasar atau bagian mana yang harus saya jadikan kira-kira challenge yang paling besar itu di mana saya harus bisa menjawab challenge itu untuk membuat aplikasi ataupun membuat model yang kedepannya jauh lebih baik ya, tentunya membuat sesuatu dengan tujuan teman-teman semuanya dan Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu saja dari saya. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator untuk MC. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Muhammad Rizky Rasyad atas materinya yang begitu, kalau saya melihatnya ini ya, detail ya. Dari Iya. awal tadi penjelasannya cukup detail Pak. Baik, di acara keempat ini lupa saya sampaikan tadi bahwa seperti biasa akan ada sesi tanya jawab setelah pemaparan materi, maka akan ada sesi tanya jawab untuk memberikan ruang kepada para peserta jika ada sesuatu yang menjadi tanda tanya dari para peserta, menghilangkan rasa penasaran dari para peserta, mungkin bisa lewat waktu dan ruang saat ini. Saya persilakan kepada para peserta yang mungkin ingin menanyakan terkait materi yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita. Bu Hajar boleh izin notis nggak Bu Hajar? Oh boleh, ya. boleh Bu. Nggak, kebetulan Ya, kan ini, saya Pak, di kelas bioinformatik dan kelas data mining, artinya saya di dua kelas itu. Iya.
Di kelas bioinformatik ada Elan, ada Adi Rahman ya. Kemudian data mining Ya. lumayan lebih banyak, ada Aan dan kawan-kawan. Itu saya inikan dulu supaya ayo keluarin dulu gitu. Karena setelah ini kita masuk proyek ya. Iya. Ayo keluarin dulu sekarang mumpung ada kesempatan. Ayo, teman-teman yang ini lagi ambil kuliah bioinformatik, mumpung kita punya narasumber yang boleh dibilang bisa kita manfaatkan ini ilmunya, bisa ditanya-tanya gitu untuk lebih melengkapi kitanya di perkuliahan bioinformatik. Ada yang mungkin bisa raise hand atau kalau kesulitan menyampaikan bisa lewat kolom chat, nanti saya yang akan ini menyampaikan langsung ke narasumber. Kalau kesulitan menyampaikan secara oral ya, jadi bisa lewat kolom chat. Oh iya, ini ada Rifanila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apa suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas, Dek. Baik, perkenalkan nama saya Rifanila. Mungkin langsung saja. Artificial intelligence kan sangat membantu ya, mulai dari industri-industri yang telah beralih menggunakan AI. Saya juga selaku mahasiswa merasa sangat terbantu ya dengan adanya AI ini. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita memastikan bahwa AI ini tidak dapat menyebabkan dampak negatif yang mungkin dapat disalahgunakan oleh orang jahat atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh masalah keamanan, saya melihat di platform online banyak sekali oknum-oknum yang menggunakan AI itu untuk istilahnya meretas ya CCTV orang lain atau kamera orang lain, terus hal ini dijadikan bahan konten, bahan bercandaan. Saya rasa itu bukan hal yang patut ya untuk dijadikan hal bercandaan, karena ini tuh telah melanggar privasi orang lain. Jadi adakah saran atau cara untuk mengatasi masalah keamanan tersebut? Itu saja. Bagaimana Pak? Mau dijawab langsung atau ada satu lagi nih kita tampung pertanyaannya atau langsung? Ditampung aja ditanya. Saya ingat Iya. pertanyaan. Oh, baik Pak. Ini ada lagi satu, Elan Virgiawan. Silakan Elan. Baik, bismillah. Apakah suara saya kedengaran, Ibu? Iya, terdengar dengan jelas. Oke, Bapak, mungkin langsung saja saya ke pertanyaan saya. Saya tadi agak sempat terlewat sih mungkin materinya itu mengenai mengukur tingkat akurasi dari si machine learning ini tadi. Mungkin boleh dijelaskan lagi, dan juga mungkin bagaimana si penerapan si AI-nya ini untuk mengukur mungkin tingkat akurasi dari si machine learning ini. Apakah bisa Bapak seperti itu? Terima kasih. Oh ya. Ya. Ini tadi Elan ya? Iya, Elan ada ya? dua. Silakan Oke. Pak. Ya, Elan sama Rifa. Tapi pertanyaan dari Rifa ya. Iya Pak. Hampir setiap kali saya kasih course ini pasti ada yang bertanya seperti itu ya, masalah privacy. Oke, seperti ini ya. Sistem, jadi machine learning ataupun artificial intelligence ini adalah sistem ya. Sistem yang bisa dibilang open source ya, semua orang bisa mengakses seperti itu. Jadi dia adalah seperti yang saya bilang tadi, dia adalah bayi ya, dia adalah bayi. Jadi tergantung Anda request apa, dia akan menuruti seperti itu. Kalau Anda bilang, kalau tadi Reva ya, kalau Reva tadi bilang seperti sangat banyak orang yang mengambil mengganggu privasi orang lain kemudian dijadikan konten. Sebenarnya AI ini juga itu sebenarnya kalau Reva minta bagaimana caranya meningkatkan kualitas keamanan dari sebuah CCTV, sebuah sistem yang Reva punya, itu juga dia bisa ajarkan. Jadi dengan tidak mudah orang untuk mengakses itu. Jadi dia punya dua mata pisau sebenarnya. Dia bisa digunakan ke mungkin yang cenderung ke yang baik, tetapi sebenarnya itu bisa juga digunakan untuk meningkatkan privacy ataupun sistem yang dibuat oleh pabrikan ya. Jadi saya juga pernah melakukan itu ya. Jadi ada ya, kalau kita bilang software kan dia punya
tingkat ketelitian tentunya ya. Tetapi saya memodifikasi ya dengan bantuan AI. Saya bertanya ke AI-nya, kira-kira saya mau buat seperti ini skripnya. Saya merasa ini tuh terlalu lama untuk memproses seperti ini. Saya mau ngubah ini sistemnya dong, bagaimana caranya supaya dia datanya lebih aman, datanya lebih gampang diakses, dan lebih cepat prosesnya. Nah, AI itu akan memberikan beberapa saran tuh. Begini pendekatannya seperti ini yang harus Anda lakukan, skripnya harus dibuat seperti ini, sehingga itu mempermudah saya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, AI ini adalah sebuah sistem ya. Jadi dia bisa digunakan dengan baik, bisa digunakan dengan jahat. Kalau tadi Reva bilang ini cenderung terlihat sedikit merugikan karena dia mengganggu privasi orang lain, tapi sebenarnya dia juga bisa membantu untuk meningkatkan keamanan dari privasi itu sendiri, tergantung dari cara kita memandang seperti apa. Jadi tidak cuma bagian mungkin banyak bagian yang justru banyak orang yang bilang AI nanti bisa menggantikan manusia, pekerjaan manusia menjadi berkurang. Tapi hey, lihat, ada banyak sekarang pekerjaan-pekerjaan justru dibantu oleh AI ya. Bahkan hampir bisa dikatakan sekarang ya, manusia itu menjadi lazy person karena AI itu membantu dari semua bidang. Semuanya sudah terbantu oleh AI sehingga pekerjaan menjadi jauh lebih cepat dan jauh lebih yang awalnya mungkin ketika Anda mau membuat sebuah perusahaan, Anda harusnya itu rekrut 5 orang misalnya untuk bagian purchasing, bagian logistik, bagian penerimaan data, pesanan dan lain-lain. Dengan adanya AI bisa membantu Anda, mungkin cuma 1-2 orang pegawai Anda, sehingga perusahaan Anda itu bisa establish gitu. Banyak hal yang sebenarnya bisa, tidak cuma di bagian sisi negatifnya yang kita lihat. Saya kira begitu, Bu. Kemudian untuk tadi Elan ya. Oke, saya coba share screen kembali ya, slide saya. Nah, ini dia. Ini adalah bagian yang harus diperhatikan ya ketika kita membuat sebuah model ya. Terutama kalau di bidang lain biasanya itu alfanya itu 5% ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau riset apapun ya itu biasanya pakai alfa 5% tuh kekurangan akuratnya. Tapi kalau di kesehatan itu 1%. Karena itu menyangkut manusia, jadi itu betul harus sangat-sangat detail ya. Kalau untuk manusia itu Anda tidak bisa menggunakan alfa 5% di kesehatan. Alfa Anda itu harus 1%. Kalau bisa kurang dari 1% nilai alfa ataupun kekurangan akuratan dari apa yang akan Anda gunakan. Oleh karena itu dengan machine learning ini kita harus jadi kalau kita lihat ya, kan seperti yang saya sebut tadi, setelah training data kemudian ada model, kemudian kita tes modelnya, kita bisa mengukur akurasinya dari si modelnya itu sendiri. Nah, akurasi itu yang harus kita betul-betul jelas ya. Confusion matrix yang paling penting karena ini sebenarnya mirip-mirip dengan kalau kita lihat dari rapid test dan lain-lain, berapa true positifnya, apa true negatifnya, false negatifnya berapa, false positifnya berapa ya, kita bisa lihat confusion matrix-nya. Kemudian kita harus ukur sensitivitas recall ya. Kemudian kita bisa lihat akurasi atau presisinya, kemudian F1 score ya. Kemudian ada akurasi dan specificity ya. Kalau di obat itu harus ada sensitivitas, harus ada spesifisitas, itu harus sangat detail ya. Kemudian kalau kita bisa buat itu harus ada area under curve-nya ya kan biasanya melengkung ya, area under curve seberapa dekat dengan 1% itu semakin baik. Sehingga kalau Evan bertanya apakah ada metode untuk mengukur keakuratannya, betul-betul harus ada metode, dan pastinya kalau mau publikasi ataupun mau tulis suatu software yang misalnya yang saya gunakan sekarang, yang saya kembangkan sekarang itu ya paling pertama kita mengajukan etik ya nanya akurasi skornya berapa atau digunakan berapa, karena apalagi ini mau digunakan untuk orang mengkonsumsi obat loh, jangan-jangan orang-orang nanti yang harusnya genotipenya A tapi tiba-tiba menjadi genotype C sehingga obat yang diberikan oleh dokternya itu salah gitu. Jadi akurasi ini tuh harus sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Selain itu ya seperti yang saya bilang tadi, ada cross validation ya, jadi data-datanya, data training, data testingnya itu harus diganti terus. Dari kemudian kita lihat kalau kita ganti data training, data testingnya, posisi-posisinya apakah dia itu tetap stabil akurasi skornya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya.
Oke, untuk Elan dan Rifa, apakah sudah ini cukup jelas ya penjelasan dari Bapak ya? Iya, Ibu. Oke, Rifa dan Elan. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Ibu boleh Saya saya buka satu sesi tanya lagi. Mungkin dari Ibu Rina, mungkin ada komentar, Bu. Eh, kalau mungkin request kali ya, boleh Pak Reski. Oh iya, Enggak, karena kaitannya ini Ania basisnya mata kuliah ya, karena ini nantinya insya Allah akan kami pakai untuk itu. Mungkin bisa sharing gitu yang datanya data genomik, Pak Reski. Kenapa, Bu? Untuk big Data data yang datanya genomiknya? data genomik. Iya. Oh, itu open access, Bu. Data apapun kalau di Bukan, biological science maksud semuanya saya open access. Ibu, mungkin diceritakan di situ sedikit gitu. Kalau tadi kan rata-rata oh, data oke. data yang diolahnya kan bukan genomik ya. Mungkin biar teman-teman Oh, adik-adik iya, mahasiswa iya. itu bisa bayang gitu, karena di bioinformatika kami datanya data genomik gitu. Iya, iya. Ya, jadi software saya itu yang ini itu pakai data genomik, Bu. Dia pakai data sequence DNA ya. Jadi saya ambil seluruh sequence DNA dari seluruh negara karena itu kan open access. Ibu bisa download kapan saja dan sebanyak apapun ya dari GenBank misalnya NCBI ya. Coba saya buka ya. Kalau Ibu mungkin familiar ya dengan kata-kata NCBI ya, ini NCBI. Ini Ibu bisa download data apapun, mau data tumbuhan ya, misalnya mau download data nukleotide ataupun download data protein ya, misalnya mau apa? Mau Sawit saja misalnya Pak eh, Rizky. Staphylococcus misalnya, Oh ya. kokus ya, itu ada Bu. Staphylococcus itu ada, Ibu bisa download DNA-nya, ini ada semua DNA-nya. Nanti Ibu kumpulkan kan besar ya semua data Bu ya. Nanti Ibu tinggal kumpulkan kemudian ya Ibu menjadi data training dan data testing. Tetapi Ibu harus ubah dulu ke apa? Seperti yang saya bilang tadi harus kita ubah ke data yang dimengerti ya. Jadi diubah ke fingerprint dalam hal ini. Jadi tadi data ini database yang kita ambil dari data genomik itu kita ubah ke data yang dimengerti oleh komputer. Misalnya kan kalau saya sih biasanya itu pakai di encoder Kimer namanya. Jadi misalnya A itu kan ada 4 tuh ATGC. A itu misalnya 00001. Kalau T itu 010. Kalau G itu 01000. Kalau C itu misalnya 1000. Jadi dia kita ke bit fingerprint ataupun bit apa binary yang dimengerti oleh komputer, baru kita bagi datanya menjadi training dataset dan test dataset. Kemudian baru kita training buat model, kemudian hitung akurasi, Bu. Jadi kira-kira seperti itu kalau dari saya, Bu. Saya download dulu datanya, ubah ke binary ya, binary yang dimengerti oleh komputer, habis itu training data buat model, baru hitung akurasi. Kemudian baru cross validasi. Kira-kira begitu, Bu. Oke, terima kasih Pak. Artinya biar teman-teman nanti kebayang gitu apa yang akan kita lakukan gitu. Terima Ya, kasih Pak benar. Reski. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Tadi seperti ada resen tadi dari Ibu Desi. Apa ada yang ingin ditanyakan Ibu Desi? Ya, terima kasih atas Ayo, kesempatannya. silakan. Selamat salam kenal Pak Muhammad Rezi Rasyak ya. Kebetulan ini kalau tentang bioinformatika kebetulan kita memang di Unpad sudah ada mata kuliahnya yang Ya. menaungi mata kuliah tersebut ya, sudah banyak berbicara dengan ini, dan kita juga sebagian dosen yang ada di Universitas Tadulako juga sebagian lulusan dari ITS. Di ITS juga kita sudah belajar tentang bioinformatik.
di mana yang tadi Bapak sempat bilang mengambil data di NCBI. Nah, kebetulan juga kita pernah melakukan penelitian ya, penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Kebetulan saya dengan rekan saya, Ibu Nasrian Acong, di situ penelitian kita tentang prediksi penyakit leukemia, Pak. Kita menggunakan metode superpowers alignment dan apa ya, superpowers alignment dan analisis sequence. Ya. Jadi di situ kita mengambil kode FASTA leukemia dari NCBI, kemudian kita olah pakai pendekatan di yang SPA tadi, superpowers alignment. Jadi melihat itu sudah agak lama Pak, sekitar tahun 2017 ya kalau nggak salah. Semakin kesini semakin melihat kan seperti tadi sudah pemaparan Bapak tentang bioinformatik dengan machine learning ya. Semakin kesini kan apalagi kan dilihat kita sekarang di zaman AI ya, kita gunakan misalkan ChatGPT saja. Misalkan saya mau menganalisis data microarray, misalkan data citra ya Pak ya. Ini data citra bagaimana saya mau mengolahnya? Ya, saya pakai saja ChatGPT. Misalkan saya tanya ke saya pakai misalkan ChatGPT, saya tanya bagaimana saya punya kode seperti ini mau diolah. Tentunya ChatGPT akan membantu, sangat membantu kita dalam teknik deep learning-nya, misalkan pakai CNN-nya Pak ya, deep learning-nya dan lain sebagainya. Bagaimana pengolahan data citra yang awalnya dia adalah data citra sehingga bisa diolah dengan menggunakan machine learning. Saya rasa sampai dengan kode Python-nya juga mungkin akan diberikan ya, kode-kode program yang mungkin akan jadi yang muncul sekarang ini adalah pertanyaannya, tantangan bioinformatika ke depan itu dengan machine learning kira-kira dari sudut pandang Bapak kira-kira apa? Karena kalau kita melihat ya, ambil kode seperti tadi ya, kita mau olah tinggal ambil kode FASTA, kita bantukan AI untuk mengolah, kita tinggal analisis sedikit, kita mau apa lagi? Kayaknya semuanya sudah banyak terbantu dengan AI, saya rasa Pak ya. Jadi mungkin bisa dari pandangan Bapak ini tantangan bioinformatik di dalam machine learning itu ke depannya apa ya Pak? Mungkin itu pertanyaan. Terima kasih. Menarik ya pertanyaannya. Tangannya di bioinformatika apa? Oke, pertama mungkin ya salah satu bagian paling fenomenal ya, ketika diluncurkannya ChatGPT, bahkan Elon Musk pada saat itu dia bilang tolong jangan diluncurkan, ini sangat berbahaya. Ya, itu dia bisa kita bisa nanya apa saja dan dia bisa jawab kapanpun ya. Tapi pertama itu terbatas database-nya sampai tahun 2021, kecuali ada pengembangan di kedepannya, misalnya data yang terbaru baru dia akan misalnya ChatGPT-nya masih pakai 3.5, nanti pasti dikembangkan. Soalnya kan seperti yang saya bilang tadi, kita itu punya berapa million data per menit ya dari seluruh dunia ya. Dari chat saja itu ada berapa banyak, sehingga itu kan tetap harus jadi training setnya untuk si deep learning ini untuk belajar data baru. Anggaplah seperti ini, riset di bidang kesehatan aja ya. Misalnya obat A itu sama di tahun 2021 misalnya di hepatitis B aja ya. Ada obat A yang dikombinasikan obat B itu direkomendasikan pada tahun 2021, tapi pada tahun 2023 ternyata itu berdasarkan hasil segmentasi studinya itu banyak yang mengatakan obat ini lebih efektif, sehingga obat itu diganti, tetapi AI itu masih merekomendasikan itu. Jadi banyak hal yang tetap harus dipelajari oleh AI. Itu keterbatasan yang pertama. Yang kedua adalah keterbatasan dari AI itu sendiri adalah dia tetap harus regenerating. Jadi banyak kode-kode ya, kalau saya sangat sering banyak menemukan dia mengkode, tapi pada saat kita running di Python ataupun di R atau di mana itu error. Karena tidak sesuai dengan environment-nya ya, environment-nya apa atau datasetnya, bahkan perbedaan data kolom saja itu dia sudah berbeda, makanya kita harus beradaptasi. Memang itu sangat membantu, tetapi paling pertama menurut saya adalah pemahaman apa arti kode itu ya. Kita mungkin bisa bilang oke, saya bisa ambil langsung kode dari ChatGPT, tapi kalau kita nggak paham kodenya kita nggak bisa troubleshoot. Misalnya ya, ada satu student saya dulu ya di InBio, cuma gara-gara beda kolom, kok ini error terus ya Pak ya. Ternyata dia nggak, saya bilang kamu ngerti nggak itu kode label yang kamu ambil itu sebenarnya bukan label yang
label yang dituju. Karena kan kita kan tidak bisa provide data kan, tidak bisa kasih CSV file ataupun Excel files ke ChatGPT kan, sehingga kita cuma bisa menjelaskan, oke, di kolom pertama saya itu isinya ini, kolom kedua saya ini, kolom ketiga saya ini gitu. Baru kita bisa menjelaskan, oh kolom kedua, sehingga ChatGPT bisa buat kodenya. Tetapi karena misalnya tab separator dan lain-lain kolomnya bergeser, itu akan error nantinya. Oleh karena itu saya rasa yang paling pertama itu code understanding penting ya. Iya sedikit, meskipun tidak bagi expertnya, tapi Anda harus tahu gitu apa arti dari kode itu, bagaimana cara dia membatasi, bagaimana cara dia mengambil bagian tertentu, itu harus kita paham. Sehingga ketika ada error itu kita nggak bingung, karena kebanyakan biasanya oke pakai ChatGPT, setelah itu dia bingung, oh kok ini error terus ya, saya bilang ke ChatGPT ini error, tapi ChatGPT kasih provide coding lagi, tapi tetap error sudah 10 kali karena tidak mengerti ini sebenarnya dia nulis apa ChatGPT ini. Makanya kalau memang bingung dan mau belajar dari ChatGPT, saran saya itu di breakdown ya. Jadi jangan langsung segmentasi yang panjang kodenya, tapi sedikit demi sedikit, sehingga Anda bisa paham sedikit demi sedikit makna dari kode itu. Jadi tantangan kedepannya itu. Yang kedua, yang pertama database, yang kedua regenerating code dari ChatGPT dan AI. Yang ketiga tentu kebutuhan manusia ya. Kebutuhan manusia itu sangat berbeda dari tahun ke tahun ya. Karena pasti ada aja aplikasi yang kita butuhkan itu di tahun ini nggak ada, di tahun depan ada gitu. Kenapa tiba-tiba ada ini? Karena orang itu pasti butuh dan orang itu kepikiran nih gimana ya seandainya kalau ada kita buat ini. Gojek aja lah, ada Gojek sekarang ya kan, semuanya udah ada di Gojek kan. Message lah yang udah jadi tukang bersih lah, dulunya kan cuma mengantar ini saja kan, tapi sekarang udah ada makanan, ada lain-lain, ada kesehatan, itu sudah semuanya mencakup, sehingga semua kebutuhan itu tercakup. Makanya keinginan untuk beradaptasi kebutuhan itu yang menjadi tantangan kedepannya sebenarnya. Apa yang kita butuhkan itu sebenarnya manusia sendiri yang tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Sekali lagi saya bilang harus understand the code ketika akan mengerjakan menggunakan GPT, itu sangat penting kata saya sih. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Desi, Rina, dan adik-adik yang sudah bertanya. Semakin membuka pemahaman kita terkait dari bioinformatik ini sendiri. Gitu. Saya pribadi juga tertarik itu mendengar pertanyaan Ibu Desi, apa tantangan nanti ke depan. Ternyata kebaruan dan kebaruan itu pasti akan selalu ada setiap tahunnya. Ya. Mungkin itu saja dari sesi tanya jawab kita siang ini. Saya cukupkan di situ ya, karena kalau mau bertanya terus, kita manusia tidak ada puasnya, pasti akan selalu mau berdiskusi, bertanya, dan sebagainya ya. Jadi saya batasi sesi tanya jawabnya. Untuk acara yang keempat ini, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir juga acara yang keempat. Kita akan masuk ke acara yang kelima, yaitu foto bersama. Foto bersama ini sendiri, saya yang memandu ini pengambilan gambarnya. Tolong adik-adik dan peserta lainnya bisa on kamera ya. Oke. Sudah siap ya, saya hitung. Ini slide-nya ada berapa ini? Satu, dua, ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, selesai foto bersamanya. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir juga seluruh rangkaian acara kita di kegiatan Inbio Kampus Tour ke-10 Program Studi Matematika FMIPA Unpad. Saya mewakili teman-teman panitia. Terima kasih